Oh, apa kabar Anda semua? Ketemu di hari Kamis. Hari ini cerah dan juga ada kabar bagus, Bung Rocky. Kalau kemarin kan channel Anda sudah penuh ya, sekarang mesti pasti viewer nggak kaget lagi karena kemarin begitu buka channel Rocky Gerung, loh kok namanya ganti? Oh, gitu nanti dikira ganti kelamin kayak model si Lucinta, siapa namanya Lucinta, siapa lupa saya itu. Sudah pulih dan sejak kemarin kan memang sudah bisa upload. Nah sekarang yang harus bernopoin kabar baiknya hari ini pagi ini juga sudah boleh, jadi insya Allah nanti siang atau sore lah gitu sudah bisa upload lagi ya. Tapi jangan lupa dukung terus karena channel Harus Bernopoin itu masih di shadow ban, jadi nggak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Jadi untuk mendapatkan konten saya harus subscribe atau bantu share kalau Anda anggap bermanfaat ya gitu. Tetap semangat. Kok saya bilang tetap semangat? Tetap semangat mengincar akun-akun kritis tuh, lakukan terus. Karena mereka kelaminnya masih sama, tapi otaknya yang mereka udah ganti tuh. Jadi otak cebong, ya karena dia ganti otak cebong, dia nggak bisa lagi membayangkan bahwa dunia ini dihidupkan oleh media sosial itu. Jadi dia membunuh sebetulnya fasilitas yang disediakan oleh kemajuan zaman. Itu dungunya di situ kan. Dan kita janji deh, kita nggak akan melakukan hal yang sama, tidak akan melakukan hack, tidak akan melaporkan teman-teman yang semacam ini. Kemarin kan kita juga bilang ada staf menteri yang nyebar hoax pun juga kita ketawa-ketawain aja kok gitu kan. Nah itu betul. Karena cara menghormati badut adalah dengan menertawakannya gitu. Ini quote Anda yang banyak dijadikan status di mana-mana ini. Salah satu menurut saya. Salah satu quote Anda yang sering disilakan. Nah, sekarang kita mulai lucu-lucuan juga, Bung Rocky. Kan kemarin Presiden Jokowi itu secara bergiliran akhirnya menjadi ketua G20, negara-negara G20. Ya kita ucapkan selamat, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian diglorifikasi, diamplifikasi luar biasa oleh para cebong dan kemudian seolah-olah bahwa Presiden Jokowi itu sekarang memimpin dunia, memimpin negara-negara yang ekonominya besar di dunia. Enggak lah, ini soal arisan saja. Tetapi seperti biasa, kemudian muncul reaksi yang karena Pak Jokowi di situ menyatakan bahwa negara-negara G20 harus menjadi contoh perubahan iklim, dan khususnya karena dia yang memimpin, jadi ya Indonesia. Tapi kemudian Greenpeace menyampaikan di status Twitternya menyebut bahwa pidato Pak Jokowi semua itu omong kosong. Ini kan selalu kita udah ngingetin tuh kalau ada narasi-narasi gitu pasti akan ada kontra narasi kan. Ya itu juga pidato Pak Jokowi akhirnya jadi pseudo oration, pseudo statement. Oke, gimana tuh? Pseudo juga tuh kayak akun yang diseudokan. Jadi tetap ini negeri ini nggak pernah belajar bahwa informasi dunia itu diakses oleh setiap orang. Nah karena itu ya 4 menit sebelum Presiden pidato data Greenpeace itu udah beredar di meja-meja Presiden yang ikut di G20 itu kan. Kan nggak mungkin mereka itu nggak tahu apa yang sedang dirusak di Indonesia itu. Bahwa Indonesia adalah eksportir asap, Indonesia tidak mampu untuk memenuhi target yang dia janjikan di Paris sehingga mesti ke 2060. Semua orang berpikir 2060 itu udah keburu tenggelam dunia ini. Kan barusan Amerika kasih warning bahwa Indonesia itu Jakarta lagi tenggelam. Artinya Indonesia itu nggak mampu untuk mengurus ibu kotanya tuh. Jadi dipindahkan justru karena nggak mampu mengurus ibu kota tuh. Bukan karena faktor sejarah. Kalau itu masuk akal kalau dibilang ibu kota kita pindah karena bakal tenggelam tuh. Lalu dipindahin ke Kalimantan. Di Kalimantan juga dirusak habitatnya, maka nanti ibu kota juga dipindahkan lagi. Jadi ibu kota kita pindah-pindah karena presiden nggak bisa ngurus lingkungan. Jadi sebetulnya kan desain dunia itu adalah perspektif hijau. Jadi perspektifnya presiden nggak paham. Presiden kasih data, ya data itu dibantah lah sama Greenpeace. Jadi PBB itu lebih percaya pada Greenpeace daripada data dari Menteri Kehutanan. Kan itu intinya. Karena e-government, e-global government selalu terkoneksi dengan LSM. Nah, data LSM yang paling lebih bagus tuh. Presiden mau nipu ya nggak bisa karena sistem kita terkoneksi dengan problem hak asasi manusia, semuanya itu didokumentasi dengan baik oleh jaringan jurnalis internasional.
Nggak mungkin Indonesia nipu di depan mata jurnalis internasional. Kalau jurnalis nasional masih bisa dia tekan-tekan itu kan. Kalau internasional bagaimana bisa? Jadi itu konyolnya. Presiden habis pidato, langsung dibantah oleh Greenpeace. Begitu konyolnya tuh. Ya. Nah, ternyata bukan hanya Greenpeace yang membatalkan langsung pidatonya Presiden Jokowi, tapi pembantu Presiden Jokowi sendiri. Ini Menteri Lingkungan Hidup Sri Tinurbayani dalam ini melalui status Twitternya saya kira ini dia nyebut bahwa pembangunan besar-besar era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Bagaimana mungkin ini? Dan ini alasannya begini. Alasannya dia menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang 1945 untuk values and goals establishment. Membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Nah, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk memanfaatkan menurut kaidah-kaidah berkelanjutan samping tentu saja harus berkeadilan. Nah, ini kan langsung dibatalkan dengan atas nama Undang-Undang Dasar meskipun saya kira misleading saya kira tafsir dari Undang-Undang Dasarnya ini, Bung Prof. Sangat misleading. Karena kita menganut prinsip yang disebut living constitution. Jadi undang-undang itu hidup berdasarkan perkembangan situasi. Kan nggak ada Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup di tahun 45. Karena isu lingkungan kan baru muncul 3 dekade terakhir. Jadi dengan sendirinya Undang-Undang Dasar 45 tidak mengatur itu. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 kasih sinyal melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. Itu sebetulnya. Jadi Ibu Menteri nggak paham konsep bahwa konstitusi itu hidup. Bukan black letter, bukan huruf mati itu. Nah, menafsirkan konstitusi harus pada konteks sekarang. Bukan karena Undang-Undang 45 bilang begini, maka utamakan segala macam hal yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi gede-gedean. Itu kacau kan? Kemakmuran harus tapi pada waktu Undang-Undang Dasar 45 dibuat, kemakmuran itu ukurannya adalah growth, dan itu yang disebut developmentalisme. Sampai tahun 60 masih begitu, tahun 70 bahkan deepening. Sekarang dunia berubah, tentu saja kita mesti pahami juga perintah Undang-Undang Dasar adalah jangan rusak lingkungan, kan itu. Ini Ibu Menteri susah kalau nggak paham tentang perspektif. Jadi semua hal mesti dibaca di dalam perspektif. Yang berikut adalah memang itu akhirnya pemerintah-pemerintah yang ikut di G20 itu ketawa-ketawa. Presiden Jokowi minta supaya jadi contoh pembangunan berkelanjutan. Menterinya bilang enggak, kita akan babat hutan lagi. Karena kita nggak perlu terikat dengan deforestasi itu. Kita akan tumbuhkan lagi industri-industri yang merusak lingkungan. Kan itu pesannya kan. Jadi pembangunan tidak boleh terhalang oleh deforestasi. Loh, COP kemarin itu minta supaya lakukan perlindungan hutan. Nah, yang dilakukan adalah deforestasi kan. Ngaco nih, betul-betul kayak orkestrasi yang nggak ada konduktornya. Jadi presidennya ngomong apa dibantah sendiri oleh menteri. Ya mestinya itu udah jadi pelajaran bahwa memang nggak ada semacam kesepakatan dalam kabinet untuk memastikan bahwa pembangunan kita itu berbasis pada penghormatan lingkungan. Itu sebabnya dengan mudah Greenpeace bilang itu omong yang kosongnya besar betul. Ya.